Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan penyuluhan di Batu Lidung. Kali ini kita mau latihan dan kunjungan sekalian sama anak-anak PKL dari mana nih? Politeknik, Pak. Dari Politeknik ya. Nah, ini ada emas-emas, ujang-ujang dan mbak-mbak, neng-neng dari Politeknik Malinau. Kali ini penasaran rupanya setelah mendengar kabar-kabari, ya kan, bahwa ada petani yang sudah menerapkan penggunaan asap cair. Nah, ini langsung apa yang ditanya tadi, Mas? Penggunaan dan fungsi cairannya. Oh ya. Jadi asap cair ini gunanya banyak sekali ya. Bisa dikatakan kalau mau pakai istilah yang bombastis, ya kan, atau istilah marketing, itu asap cair itu sejuta manfaat. Nah, memang betul sejuta manfaat. Dari untuk pengendalian hama penyakit, ya kan, hama penyakit, ya kan. Kalau hama ini bisa berupa ulat, ya kan, belalang, ini hama nih, atau kutu, trip, ya kan, berbagai macam hama dan penyakit. Nah, penyakit ini jamur, ya kan, jamur-jamur itu bisa dikendalikan dengan apa, asap cair ini. Kemudian nggak hanya hama penyakit, tapi juga menghilangkan bau-bauan, bau kandang, ya kan, untuk ternak itu, bau-bau ternak, ya kan, nah, bisa. Bahkan untuk kosmetik kecantikan bisa ini, bisa untuk sabun menghilangkan keringat yang berlebihan itu. Nah, itu bisa menggunakan asap cair, tapi diproses lagi lah, ya kan. Nah, kemudian bisa untuk pengawet makanan, tapi menggunakan grade 1. Kalau yang kita hasilkan ini nanti grade 2. Jadi harus olah lagi, distilasi lagi, baru menghasilkan yang grade 1. Itu bisa untuk pengawet berbagai macam makanan. Kalau untuk pengawetan yang sementara, ikan asin kah atau daging, ya kan, berburu misalnya, nah itu bisa aja pakai grade 2 bisa. Tapi kalau grade 1 itu baru direkomendasikan untuk pengawetan tahu, pengawetan makanan-makanan, berbagai macam makanan lah. Ini sifatnya alami, ya kan, pengawet alami, bukan seperti formalin ya. Ini pengawet tapi alami. Ini sudah diterapkan oleh nenek moyang kita, yaitu mengawetkan benih-benih itu. Nah, itu diawetkan kan, ditaruh di atas tungku itu kan. Nah, biasanya itu nenek moyang kita, bahkan nenek moyang kita sudah menggunakan untuk pengendalian hama berupa lalat buah. Nah, itu diasap-asapi di bawah pohon itu kan. Nah, itu ini sebenarnya ilmu pengetahuan ini sudah diterapkan oleh nenek moyang kita, nah, cuma tidak berkembang, ya kan. Setelah mengenal pestisida kimia, petani itu langsung berbondong-bondong melupakan
teknologi yang nenek moyang kita sudah terapkan. Jadi menjadi kimia minded, mikirnya itu kimia terus ya kan. Sehingga kita alam ini jadi rusak. Bahkan manusianya bisa jadi rusak, cepat mati, cepat innalillahi ya kan. Karena bahan-bahan yang dimakan itu mengandung pestisida kimia. Nah, kali ini kita dalam rangka Go Green, dalam rangka Back to Nature, kembali ke alam, bagaimana hidup lebih baik ya kan, menerapkan praktek-praktek pertanian yang lebih baik, yaitu bagaimana kita mengendalikan hama itu tidak langsung pestisida kimia, tapi menggunakan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah preventif, yaitu pakai pestisida nabati. Ini kita mau praktek nih. Semangat kah praktek? Ya, Pak. Oke. Kita praktek ya. Ya lanjut Pak. Ya. Kita praktek. Ya, makan timun nanti ya. Iya, Pak, ini, makasih Pak. Ini kita buka aja, langsung Ya, kita buka tuang. aja tuh. Nanti kita bikin adukan lumpur lagi. Ini sudah digunakan oleh Pak Petani, semalam sudah dibakar. Nah, ini kita tambahi lagi, kita tambahi langsung aja. Gosong kah, Pak? Masih Masih ya. langsung aja tuang, tapi jangan sampai jangan sampai menutup Corong. iya corongnya ya. Sedikit demi sedikit aja lah, biar Ya pakai tangan aja. kemarin itu sampai Muat. karungnya jebol Tersumbat. Terlalu semangat kasih. karena semangat. Ya, semangat itu namanya. Kalang kabut. Tapi nomor 1 semangat lah. Jadi bahannya berupa jangan masuk lubang nih ya. Berbagai macam. Ya nanti kami bikin Pak. Ya. Ayo saya ke sana ya. Iya silakan. Makan timun itu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sambil menunggu. Jadi bahannya berupa berbagai biomasa ya, ini bisa digunakan. Kalau kita mau lebih spesifik, misalnya kita mau mengandung yang agak minyak-minyak, nah, kita bisa manfaatkan itu brondolan sawit itu, ya kan? Ya nanti asapnya itu cairannya itu agak ada minyaknya. Nah, Pak, itu ini bisa. berapa lama prosesnya seperti ini Ini prosesnya baru bisa digunakan? kalau ini banyak udara yang masuk, ya kan, itu nanti cepat dia pembakarannya. Tapi hasilnya sedikit. Kenapa bisa Pak? Ya karena nggak seimbang antara asap yang keluar dengan pendingin ini. Jadi nanti ini kita tutup dengan lumpur, ya kan. Kalau habis ini bisa sampai, kalau tadi banyak yang bocor tadi itu sehari semalam habis bisa. Tapi kalau ini rapat Ditutupnya? ya 3 hari 3 malam, hasilnya lebih banyak lagi asap cairnya. Itu.
Ini Pak, apakah setiap hari ditambah kamu kayunya atau tidak? Ya kalau kita mau produksi terus menerus, ya kan, nggak usah nunggu habis, ya kan, langsung aja ditambahin. Tapi kalau sudah punya stok, ya kan, ya bisa nggak bikin lagi lah. Nah, tapi kalau sebenarnya ini karena kegunaannya banyak, ini sebenarnya petani ini butuh stok banyak dalam asap cair ini sebenarnya. Nah, cuma ini kan masih ya belum dikatakan penerapan lah, masih mencoba-coba. Walaupun sudah berapa bulan Pak Tarmizi? Ini Ya, di Tiga. sini barang ini 3 bulanan sudah. 3 bulan ya. Ya sudah mau hampir menerapkan lah. Seperti pengakuan Ibu tadi kan bahwa Ya. dia dalam penyemprotan sawi tadi, sayuran-sayuran tadi, dia menggunakan asap cair. Nah, ini untuk satu petani ini sudah menerapkan lah. Walaupun nggak tahu masih goyang-goyang enggak hatinya, masih mau masih enggak gitu kan mungkin Mbak. Tapi kalau dilihat bukti-bukti penerapannya itu berarti sikapnya itu sudah mantap, sudah mendapatkan manfaat dari asap cair ini. Ini kalau penggunaannya ini sudah jadi, ini langsung bisa digunakan bisa. Bisa ya Pak? Tapi prosesnya ini bisa tergantung tadi. Kalau ini banyak lubang, banyak cepat pembakarannya, cepat habis, ya kan. Tapi hasilnya tetap sedikit. Tapi kalau ini ditutup dengan bagus, Pakai tanah tadi pakai tanah, nah ini kasih penuh aja, kasih sampai sini lah. Berarti harus dicek ulang nih Pak ya? Atau maksudnya kan ini kan kadang dia berkurang nih karena terbakar gini kan Pak? Ya kalau Atau misalnya harus dicek lagi? mau tiap hari nambal ini nggak masalah. Berarti kalau dibuka tambal lagi ya Iya, Pak? buka tambah lagi gitu. Jadi bisa terus menerus. Maksudnya tuh tidak terputus terus Bapak? Iya, ya karena Bisa ini berkelanjutan. sudah didesain di bawah ini ada lubang pengeluaran. Bisa dibuat ya Pak ya? Nah, lubang pengeluaran dan lubang pembakaran pertama. Nah, ini hasilnya yang biochar. Nah, ini biocharnya. Ini biochar-nya. Kemudian ini asap cairnya. Terus biochar ini Pak berapa lama makainya? Ya langsung pakai bisa, tapi ya didinginkan lah, dicampur dulu dengan tanah kah, ya kan? Karena ini nggak ada campurannya, masih biomasa Alami ya, Pak, ya? Biocharnya biomasa. Nah, kalau yang disebar di tanaman itu kan biasanya sudah dicampur dengan tanah. Berarti ini Pak perbandingannya dia dicampur tanah, apakah ada perbandingan misalnya tanahnya berapa? Ya kalau biasanya kita berapa? menggunakan media tanam, itu paling enggak itu ya harus seimbang, ya kan, antara tanah dengan biocharnya, ya kan. Bisa satu lah. Seimbang deh Pak ya. Ya. Karena fungsi tanahnya kan, kalau tanahnya lebih lengkap kandungannya sebenarnya, NPK-nya ada, ya kan. NPK-nya ada, terus mikroorganismenya ada. Kalau ini kan hanya karbon. Karbon di tanah itu bisa sampai paling tinggi itu bisa sampai 5%. Nah kalau kurang dari 5%, nah itu yang sudah namanya menyebabkan penurunan fungsi tanah. Karena karbon ini fungsinya untuk mengikat oksigen, kan? Kemudian menjaga kelembapan juga. Jadi karbon di dalam tanah ini penting juga. Nah, sehingga kalau fungsi normal, ya kan, jadi yang namanya subur itu bukan hasil pemupukan. Yang namanya subur, tanah subur itu ya ada proses mikroorganisme di dalam tanah itu bekerja dengan
dengan baik. Nah itu bila syarat-syarat dipenuhi, yaitu tadi aerasinya bagus, udaranya bagus, ya kan. Kemudian pengeringannya bagus, ya, drainasenya bagus, ya kan. Kemudian ada karbonnya di situ, ya kan. Sehingga orang petani bilang itu gembur. Nah itu harus diciptakan kalau pengen tanah itu subur, bukan karena hanya mengandalkan pupuk. Kalau hanya mengandalkan pupuk, pupuk sebentar aja, ya kan? Tapi kalau tanah itu sehat, maka di dalam tanah itu mikroorganismenya akan berfungsi untuk menciptakan ekosistem yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah itu makanya kita kampanye biochar ini, nah ini harusnya diutamakan, ya kan? Karena budidaya tanaman, ya kan, komersial itu pasti dampaknya akan merusak lahan, pasti, ya kan? Terus menerus, ya kan? Ini kayak misalnya tanaman sayur ini dalam 20 hari periode produksinya, berarti berapa kali dalam setahun, ya kan? Nah itu maka untuk pertanian yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, itu pemberian biochar, ya kan, pada tanah itu wajib dilakukan, ya kan. Cuma petani kita ini pemberian biocharnya itu, ya kan, itu pembakaran terbuka. Nah itu yang jadi masalah, ya kan. Habis ditebas, tebang, bakar, sehingga nanti ada bencana di penerbangan, ya kan, nggak bisa turun karena ada asap, ya kan. Bencana ISPA, ya kan, penyakit itu saluran pernapasan, ya kan. Dan bahkan yang berbahaya lagi itu menyebabkan perubahan iklim akibat global warming. Nah ini sebenarnya solusi masa depan untuk pertanian yang lebih baik. Ini sebagai mahasiswa ini harus mempelajari ini, harus mengambil inspirasi, karena ya kan, kalau nanti nggak pakai ini bisa rusak. Ya. Oke ya, jadi dilanjutkan dengan penutupan. Tutupnya pakai ya. Coba. Ini airnya nih untuk apa nih Pak? Pendingin. Nah ini sistemnya, belajar ya? Mau belajar sistemnya? Oh Bapak. Ini sebenarnya dua reaktor ya. Ini reaktor pembakaran, ya kan? Reaktor pembakaran. Nah kalau dibakar saja, nggak didinginkan, tetap aja nggak berubah menjadi air. Ini asap ini tidak akan berubah menjadi air bila tidak didinginkan. Maka ada pendinginan. Nah, ini pemanasan seperti bumi alam semesta kita ini kan ada proses pemanasan nih. Terus ada menguap kan? Ada menguap. Nah, nanti pada titik dingin, nah itu baru nanti jadi hujan. Itu sama nih, prinsipnya sama. Ini didinginkan dengan pertama pendinginan udara. Ini pendinginan udara nih. Ini kalau siang panas, ini hasilnya sedikit. Ini air. Oh berarti pengaruh deh Pak ya? Oh ya pengaruh. Maka kalau kondisi malam dingin kan, nah ini enggak. Terus kalau cuacanya mendung Pak, hujan? Iya pengaruh. Pengaruh. Ini karena ada pendinginan udara ini, ya kan, udara luar ini mendinginkan, nah, maka bisa menghasilkan. Walaupun tanpa ini sudah bisa menghasilkan. Kalau malam. Tapi kalau makanya terus bikinlah kondisi, ya kan, pendinginan buatan, yaitu
asap ini ditampung di ini tangki, baru didinginkan di air drum ini. Ini kita bisa desain lebih canggih lagi. Nggak seperti ini, airnya bisa mengalir, ya kan? Nah, bisa ini. Kita kembangkan kayak instalasi pembuatan minyak bumi, minyak di pabrik-pabrik minyak itu kan. Nah, ini bisa kita desain lebih bagus. Nah, ini pendinginnya, distilasinya. Ini kalau yang dibakar, kalau hanya menghasilkan asap cair, nah ini dibakar aja. Tapi kalau kita mau menghasilkan bensin, solar, ya kan, ini kita nggak boleh bakar. Ini kita induksi. Ini harus dipanaskan dengan merambatkan. Jadi tidak dibakar langsung, diinduksi. Tidak kena api langsung. Iya, diinduksi. Ini styrofoam, plastik, ya kan. Nah ini hasilnya bisa jadi solar atau bensin. Nah ini cuma kalau kita hanya membuat asap cair, ya kita dari biomasa saja, kayu-kayu nah itu dibakar Tapi langsung. bahannya sama aja Pak kalau mau untuk menghasilkan solar atau bensin tuh. Lain Beda lagi. ya. Itu tadi plastik tadi. Plastik ya. Plastik. Itu plastik kan sebenarnya kan dari dari minyak juga, bahan minyak sama itu. Oh. Salah satunya jadi plastik. Namanya pabriknya apa? Petrokimia. Nah, petronya minyak ya kan. Petrokimia menghasilkan polipropilin, polietilin. Nah, kalau sudah polipropilin plastik tadi itu bekas, ya kan? Nah, itu namanya tetap polipropilin atau polietilin. Ya kan? Nah, itu diinduksi saja, tidak boleh dibakar. Hasilnya nanti kembali ke minyak. Tapi kualitasnya pasti Beda. iyalah. Ya paling kalau kita bisa, kalau alatnya bagus ya sebenarnya bisa dikembalikan seperti bensin bisa. Tapi kalau ya alatnya sederhana itu paling bisa jadi kayak minyak tanah lah. Tapi artinya kita masih punya harapan kalau sampah-sampah plastik itu bisa diolah, didaur ulang, nggak hilang. Oke? Maka buat lumpur dulu. Tunggu lumpur. Kalau tidak ditutup pakai lumpur pengaruh kah Pak? Ini Iya, lumpurnya. no. Nih, Oh ini sudah disiapkan. Tapi tumpurkanlah dulu di Itu Berapa ketebalan lumpurnya tuh Pak? harus rapat. Bawa sini. Ya bawa itu sekalian, nanti kasih air jadi diinjek-injek lagi jadi lumpur. Sini ya. Injek. Lepas sepatunya. dikocak-kocak aja. Pakai tangan bisa juga. Bisa kah? Nanti meriang. Ada lagunya kan Pak? Injek aja Pak. Jalan tangan aja ya kan. Repot lagi buka sepatu. Kita bakal praktek. Ya, ini sebenarnya karena desain alatnya yang nggak bagus, maka harus pakai lumpur, ya kan? Jadi jangan ditanya, harus pakai lumpur Pak? Ya enggak lah. Ini kalau kita bisa desain bagus, ya kan? Karena mutu itu berhubungan sama biaya, ya kan? Karena tidak ada biayanya, ya kan? Ini swadaya ini, bikin sendiri alat ini. Ini harusnya dinas bikin, pemerintah bikin, sehingga alat ini lebih bagus. Nah, sip itu sudah, mantap, sudah. Kalau kaki cepet, Langsung lah. Tutup di sana. tutup lah. Angkat lumpurnya. Ayo. Iyalah. Nasib sudah. Ya boleh besar-besar, nggak apa-apa. Ya, tutup pinggirannya.
kayak anu. Nah, gitu. Wah, mantap. Oh, ini anu terampil. Hah? Terampil nih, bisa jadi Udah biasa dia, bisa jadi penyuluh nih. biasa dia. Berkebun juga dia tuh tahu dia. Pak. Iya kan, sudah canggih kan. Kalau dia bilang mau belajar ilmu sama bapak tuh. Buat pesnap. Iya, ini pesnap bisa. Lebih banyak yang di bawah, Bro. Jangan lebih banyak di atas. Nah. Nah. Lain. Dia biasa kerja berat Pak. Ya. Ini hasilnya. Nanti kita praktekkan di pengentalan karet. Oke ya? Oke. Pak. Oke. Terima kasih sudah. Terima kasih.